حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan keterangan di halaman 166 pada Dalilul Khasyah. Kita lanjutkan, qala rahimahullah wa dalilur raghbah war rahbah. Dalil ar-raghbah war rahbah. Raghbah itu semakna dengan ar-raja, harapan. War rahbah semakna dengan khauf. Namun kaidah kemarin yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman jelas ada perbedaan antara raghbah dan rahbah. Qauluhu ta'ala innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Ini ayat menceritakan tentang sifatul anbiya wal mursalin. Mereka yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka bergegas dalam perkara kebaikan dan mengharap kepada kami, berdoa kepada kami dengan penuh harapan dan rasa takut. Wa kanu lana khashi'in, serta mereka adalah orang-orang yang khashi'in, yang khusyuk kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala madaha haula'il anbiya. Allah Subhanahu wa taala memuji mereka para nabi. Bi annahum yusari'un ila mardatillah. Bahwasannya mereka para nabi tersebut bermusaraah. Musaraah itu berlomba-lomba atau bergegas untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin apa saja tanda-tanda ibadah? Ada perintah dalam Al-Qur'an misalkan. Apalagi? Ada balasan bagi orang yang melakukannya. Terus ada pujian bagi orang yang melakukannya. Ini contoh bentuk ibadah, pujian. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban. Mereka yusari'un, bergegas, fil khairat, dalam kebaikan tersebut. Wa yad'unana raghaban, serta mereka berdoa meminta kepada kami dengan penuh harapan. Raghaban itu maknanya tama'an fima indallah, mengharap sesuatu yang ada di sisi Allah. Maknanya apa? Mereka para nabi, para rasul tersebut penuh harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa raghaban khaufan min iqabillah, dan juga penuh rasa takut dari azab Allah Azza wa Jalla. Ini yang namanya ibadah harus dibarengi dengan apa? Ar-raja wal khauf. Wa kanu lana khashi'in. Kemudian sifat yang berikutnya, mereka adalah orang-orang yang khusyuk. Famadahahumullahu subhanahu wa ta'ala ala hadil a'malil jalilah. Allah memuji mereka atas amalan-amalan yang mulia ini. Wallahu la yamdahu illa ala fi'li syai'in mahbubin indahu. Allah tidaklah memuji melainkan pada perkara yang dicintai. Wa hadhil ayah fiha dalilun ala annal 'abida lillah innama ya'buduhu bil mahabbati wa bil khaufi wa bil raja. Ayat ini padanya terdapat dalil yang menunjukkan bahwasannya orang yang beribadah kepada Allah, ya, lihat bahasanya Syekhuna Abdurrahman, annal 'abid lillah innama ya'buduhu bil mahabba wa bil khaufi wa bil raja. Orang yang ibadah kepada Allah, dia ibadahnya pasti didasari dengan mahabbah, khauf dan raja. Tiga perkara ini, mahabbah, khauf dan raja, disebut apa? Arkanul ibadah. Itu disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Madarijus Salikin. Arkanul ibadah ada tiga, al-mahabbah wal khauf wal raja. La annahu ya'buduhu mahabbatan faqat. Bukan ibadah kepada Allah itu cuma sekedar didasari mahabbah, cinta saja, enggak. Wala annahu ya'buduhu khaufan faqat. Bukan juga karena semata-mata takut. Innama yajma' baina hadzal umur. Namun dia ibadah kepada Allah harus mengumpulkan perkara-perkara ini tadi. Perkara apa itu? Perkara mahabbah, khauf dan roja.
Ya'buduhu mahabbatan fihi wa ta'ziman li sya'nihi. Dia menyembah Allah karena cinta kepada Allah tadi serta mengagungkan Allah azza wajalla. Wa ya'buduhu aidan khaufan min iqabihi. Dia menyembah Allah karena takut dari iqabnya, hukuman Allah azza wajalla. Wa ya'buduhu aidan rajian li karamihi wa wujudihi wa wajudihi wa sawabihi wa jannatihi subhanahu wa ta'ala. Dia juga beribadah kepada Allah rajian li karamihi, dalam rangka mengharapkan kemuliaan, kedermawanan, pahala dan surganya Allah azza wajalla. Jelas ya? Kalau katanya para ulama gimana? Orang yang beribadah kepada Allah kalau cuma didasari mahabbah, ini seperti sufiyah. Kalau ibadahnya didasari roja saja, seperti murji'ah. Kalau ibadah kepada Allah didasari khauf saja, seperti khawarij. Kemudian qala rahimahullah wa dalilut ta'alluh. Dalil at-ta'alluh. Ta'alluh itu pengibadahan. Qauluhu ta'ala, maknanya apa? Dia menetapkan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang layak untuk diibadahi. Pengibadahan dia kepada Allah. Wa ilahukum ilahu wahid. Wa ilahukum ilahun wahid. Sesungguhnya ilah kalian adalah ilah yang satu. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tidak ada sesembahan melainkan dia. Dia adalah Allah ar-Rahman ar-Rahim. At-ta'alluh huwa at-ta'abbud. At-ta'alluh itu bermakna at-ta'abbud. Hadza syai'un khasun billahi subhanahu wa ta'ala. Nah, lihat bahasanya, at-ta'abbud adalah sesuatu yang khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ilahukum ay ma'budukum ma'budun wahid. Sehingga makna ilah apa makna ilah? Yaitu makna ilah, makna ibadah. Ilah bermakna makluh. Ya. Sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tidak ada sesembahan melainkan dia ar-Rahman ar-Rahim. Kemudian wa qala rahimahullah wa dalilur ruku' was sujud qauluhu subhanahu wa ta'ala. Dalil ruku' dan sujud adalah ibadah, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, irka'u, sujudlah, wasjudu, sujudlah, warka'u, atau ya ayyuhalladzina amanu irka'u, wahai orang-orang yang beriman, irka'u, rukuklah, wasjudu, sujudlah, wa'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian, waf'alul khairah, lakukan kebaikan, la'allakum tuflihun, pasti kalian beruntung. Apa yang anda bisa ambil petik dari ayat ini? Ya ikhwan, sababul falah, min asbabil falah, termasuk sebab-sebab keberuntungan. As-salah adalah salat. Allahu amara birruku' lahu was-sujud lahu. Allah memerintahkan untuk ruku' dan sujud. Fahadha dhabitul ibadah. Ini dhabit ibadah. Apa dhabit ibadah? Al-amru min Allah. Perintah dari Allah Azza wa Jalla. Dalilun ala anna ruku' was-sujud lillahi ibadah. Sehingga ayat ini merupakan dalil bahwasanya ruku' dan sujud kepada Allah itu adalah ibadah. La yajuzu ayyakuna ruku'ul insani aw sujuduhu li ghairillahi tabaraka wa ta'ala. Sehingga tidak boleh seseorang itu ruku' dan sujudnya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh membungkukkan diri dan juga sujud. Maka kalau ada orang yang tahiyahnya membungkukkan diri, itu tidak diperbolehkan. Kayak orang kalau mau silat itu kan, nah, seperti itu tidak perlu membungkukkan ya. Cukup salamin saja. Kalau yang biasanya mereka pakai aturan kalau mau mulai tanding bungkukkan dulu, ya kalau kita ganti saja salaman. Sudahnya tanding, ya, tidak masalah. Kemudian nah terkait dengan hadis yang lau kuntu amiron ahadan ay sujuda li ahadin
la amartul mar'ata ayasjuda li zawjiha. Sujud di situ bukan sujud seperti sholat itu ya. Tapi sujud yang dimaksud di situ adalah sujud tahiyah. Apa makna sujud tahiyah? Yaitu membungkuk. Kalau seandainya seorang istri itu diperbolehkan untuk memberikan penghormatan sujud tahiyah, yaitu membungkukkan diri kepada suami, misalnya aku perintahkan dia untuk sujud tahiyah kepada suaminya. Nah itu saja tidak boleh. Kemarin Syekh Abdurrahman singgung kan, sujud dimaksud adalah sujud tahiyah. Demikian juga disebutkan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr. Syekh Abdul Razak Al-Badr dalam Syarah Al-Kabair. Ana baru tahu faedah itu seperti itu. Ana kira sujud yang dimaksudkan dalam hadis itu adalah sujud seperti kita sholat. Enggak, tapi sujud tahiyah. Nah kalau sujud tahiyah itu saja tidak boleh, apalagi sujud sholat gitu loh. Yang ala sab'ati a'dha, pada 7 anggota sujud itu tadi. Kemudian waqala rahimahullah wa dalilul khusyu'. Dalil khusyuk. Apa khusyuk? Khusyuk itu wa huwa tadhallul wat tatamun war riqqa wal inkisar wal khudu'. Itu semakna ya. Tadhallul, tatamun, riqqa, inkisar, khudu' itu hampir semakna. Artinya merendahkan diri, tunduk, pasrah gitu loh. Hadhihi ibadatun minal ibadatil jalilah. Ini adalah ibadah dari sekian ibadah yang sangat agung. Qauluhu ta'ala wa inna min ahlil kitab. Sesungguhnya ada di antara ahlul kitab itu laman yu'minu billah wa ma unzila ilaikum. Sungguh ada di antara ahlul kitab itu orang yang beriman kepada Allah wa ma unzila ilaikum, yang beriman juga kepada apa yang diturunkan kepada kalian. Wa ma unzila ilaihim, beriman dengan apa yang diturunkan kepada mereka. Khashi'ina lillah, dia khusyuk tunduk kepada Allah. La yashtaruna bi ayatillahi tsamanan qalila. Dia tidak menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan harga yang murah. Al-ayah wa nahwuha. Ya. Kama fil ayatil ula wa kanu lana khashi'in. Sebagaimana pada ayat yang sebelumnya wa kanu lana khashi'in, ya. Pada lafaz wa ma unzila ilaikum khashi'ina lillah. Ini kan pujian. Pujian ada di sana ahlul kitab yang beriman kepada Allah, yang beriman dengan Al-Qur'an, yang beriman kepada ayat-ayat yang diturunkan kepada mereka. Mereka semua khashi'ina lillah. Berarti ada dari kalangan ahlul kitab yang mukmin, yang beriman, ya. Fallahu madahahum ala husulil khusyu' minhum. Allah puji mereka karena mereka khusyuk. Fahada yadullu ala annahu ibadah. Ini menunjukkan bahwasannya khusyuk itu adalah ibadah. La yajuz an tusraf li ghairillahi tabaraka wa ta'ala. Tidak diperbolehkan untuk dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, faman sarafa syai'an min hadhil anwa' li ghairillahi ta'ala faqad asyraka billahi ghairahu. Siapa yang memalingkan syai'an, lihat bahasanya syai'an ya. Palingkan sedikit saja min hadhil anwa' dari jenis-jenis ibadah ini li ghairillah, kepada selain Allah, faqad asyraka billahi ghairahu, berarti dia menyekutukan Allah dengan selain Allah. Yaqulul Imam Al-Mujaddid Muhammad ibnu Abdul Wahhab rahimahullah, faman sarafa syai'an, siapa yang memalingkan sedikit syai'an min hadhil anwa' li ghairillahi faqad asyraka billahi ghairahu. Barang siapa yang memalingkan sedikit saja dari jenis-jenis ibadah tersebut kepada selain Allah, maka sungguh dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya. Ba'dama dzakara rahimahullah anwa'an min anwa'il ibadat allati yaktsuru min ubadil qubur sarfuha li ghairillahi tabaraka wa ta'ala. Tatkala beliau rahimahullah menyebutkan jenis-jenis dari sekian jenis ibadah yang seringnya para penyembah kuburan memalingkannya kepada selain Allah azza wajalla. Wa dzakara al-adillah ala kulli naw'in minha. Lalu beliau sebutkan masing-masingnya dengan dalilnya. Ala annaha ibadah. Ya. Yang menunjukkan bahwasannya perkara tersebut adalah ibadah. Wa ala annahu la yajuzu sarfuha li ghairillahi tabaraka wa ta'ala, dan tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala faman sarafa syai'an min hadhil anwa' li ghairillahi ta'ala faqad asyraka billahi ghairahu kama taqaddam anna al-ibadata haqqun khalisun lillahi tabaraka wa ta'ala la yusyarikuhu subhanahu fiha malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Sebagaimana yang telah lalu, bahwasanya ibadah adalah hak yang khalisun lillah, ibadah adalah hak yang murni untuk Allah. La yusyarikuhu fiha malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Tidak diperbolehkan bersyirikat padanya, baik berupa malaikat ataupun berupa nabi. Kama qala ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Wa'budullah, ya,
makna wa'budullah, sembahlah Allah, lam yakhussa Rabbuna tabaraka wa ta'ala naw'an min anwa'il ibadat kaddu'a awil dzabh awil nadhr. Ya. Allah tidak mengkhususkan satu jenis dari jenis ibadah. Wa'budullah umum kan? Umum. Innama amma subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkannya secara umum. Faqala wa'budullah, yakni wa'budullah bikulli anwa'il ibadat biduni istithna'in. Sembahlah Allah dengan seluruh jenis ibadah tanpa ada pengecualian. Wa'budullah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. La tusyriku fi ibadatillahi subhanahu wa ta'ala ma'ahu ahadan ghairahu. Janganlah kalian menyekutukan dalam peribadatan tersebut bersama Allah sesuatu selain Allah SWT. Wa qawluhu wa la tusyriku bihi syai'an, firman Allah wa la tusyriku bihi syai'an yatanawalu amrain muhimmain, mencakup dua perkara yang penting. Wa la tusyriku bihi syai'an yatanawalu amraini muhimmain, mencakup dua perkara yang penting. Al-amrul awwal, perkara yang pertama, an-nahyu 'anisyirki bi jami'i anwa'ihi. Ya. Mencakup ya, yatanawal amrain, mencakup dua perkara. Apa dua perkara penting pada lafaz wala tusyriku bi syai'an? An-nahyu an jami'an syirki bi jami'i anwa'ihi. Larangan dari kesyirikan. Bi jami'i anwa'ihi, dengan seluruh jenis-jenis kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? Wala tusyriku bihi syai'an. Syai'an umum. Sehingga apapun bentuk kesyirikan, jangan kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Mau dia nabi, mau dia rasul, mau dia malaikat, mau dia orang soleh, mau dia kuburan, mau dia batu, mau dia pohon, tidak diperbolehkan menyekutukan Allah Azza wa Jalla dengan selainnya. Kemudian pada lafaz yang kedua, wala tusyriku bi syai'an sawa'un kana syirkan zahiran au khafiyan sawa'un kana syirkan akbar au asghar. Ya. Sehingga lafaznya tadi wala tusyriku bi syai'an mencakup syirik besar, syirik zahir, khafi dan yang semisalnya. Sedangkan al-amru tsani, perkara yang kedua, wala tusyriku bi syai'an yatanawal al-musyraka bihi, mencakup al-musyrak. Difahami? Al-musyrak yang disekutukan tadi. Jelas? Jadi pada lafaz wala tusyriku bi syai'an mencakup dua makna. Makna pertama mencakup jenis syiriknya. Allah melarang dari melakukan kesyirikan. Mau dia syirik besar, syirik kecil, syirik khafi, syirik jali, semuanya tidak boleh. Yang kedua, ayat tersebut larangan dari berbagai macam jenis musyraka bihi. Apa musyraka bihi? Yang penyekutunya. Difahami? Penyekutu itu misalkan patung, pohon, batu, malaikat, segala macam. Jelas? Itu tidak boleh. Sehingga mana ayat wala tusyriku bi syai'an mencakup jenis syiriknya, mencakup yang bentuk sekutunya. Jelas ya? Wa fil ayat umumani. Sehingga pada ayat ini ada dua keumuman. Apa dua keumuman? Umumun fi nau'i syirki wa umumun fi nau'il musyraka bihi, atau wa umumun fi nau'il musyraki bihi. Yang pertama keumuman jenis syiriknya, yang kedua keumuman jenis sekutunya. Jelas? Sehingga pada ayat wala tusyriku bihi syai'an mencakup jenis syirik, mencakup jenis musyraka bihi. Jelas? Baik penyekutunya tadi malaikat, nabi, orang soleh, orang toleh, batu, pohon, hewan, semuanya tidak diperbolehkan. Jelas? Nah, syirkinya, mau syirkun akbar, mau syirkun asghar, mau dia riya, mau dia sum'ah, berbagai macam bentuk syirik tidak diperbolehkan dilakukan. Wala tusyriku bihi syai'an, lafaz syai'an nakiratun fi siyaqin nahyi fatufidul umum. Karena lafaz syai'an itu pada konteks siyak larangan sehingga memberikan faedah umum. Wala tusyriku bihi syai'an sawa'un kana malakan muqarraban aw nabiyyan mursalan aw kana salihan aw talihan aw kana hajaran aw syajaran aw qabran aw dharihan aw jamadan aw hayawanan
Wala tusyriku bihi syai'an. Sehingga lafaz syai'an mencakup baik dia malaikat yang dekat dengan Allah, atau nabi yang diutus, atau dia orang soleh, atau dia orang toleh, atau dia pohon, mau dia batu, mau dia pohon, mau dia kuburan, mau dia dorih, petilasan, kubah, mau dia jamadan, benda mati, atau hewan. Wala tusyriku bi syai'an. Janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jelas? Jelas? Wa hakaza yaqulu Allah Subhanahu wa ta'ala mubayyinan anna al-ibadah haqqun khalisun lahu azza wa jalla wahdah. Demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasannya ibadah adalah hak yang khalisun lahu Subhanahu wa ta'ala wahdah. Ibadah adalah hak yang murni milik Allah semata. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Ya. Sungguh Allah telah menetapkan, mewajibkan, ya, agar kalian jangan beribadah melainkan hanya kepadanya. Fahiya bimakna la ilaha illallah. Sehingga ayat ini semakna dengan makna apa? La ilaha illallah. Difahami? Allah ta'budu illa iyyahu. Apa yang antum pahami? Semakna dengan kalimat la ilaha illallah. Fiha itsbatu istihqaqil ibadah lillahi subhanahu wa ta'ala wa nafyu istihqaqiha li ghairillah. Sehingga ayat ini padanya terdapat penetapan ibadah hanya kepada Allah dan meniadakan kelayakan ibadah untuk selain Allah azza wajalla. Fahuna yaqul, maka disinilah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, faman sarafa syai'an min hadhil anwa'i li ghairillahi ta'ala faqad asyraka billahi ghairahu. Siapa yang memalingkan sedikit saja dari jenis-jenis ibadah ini kepada selain Allah, maka sungguh dia telah menyekutukan Allah dengan selainnya. Naam, ya, man sarafa syai'an min hadhil anwa', ya, siapa yang memalingkan, ya, sedikit saja dari jenis-jenis ibadah ini li ghairillah, kepada selain Allah, faqad asyraka billahi ghairahu, maka sungguh dia telah menyekutukan Allah dengan selain Allah azza wajalla. Hadza huwa ma'na syirku wa hadza huwa ma'na syirki wa huwa ibadatu ghairillahi ta'ala. Inilah makna kesyirikan. Apa syirik itu? Ibadatu ghairillah, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ma makna syirki? Apa makna syirik? Ibadatu ghairillahi subhanahu wa ta'ala. Syirik itu adalah beribadah kepada selain Allah. Wa inna ma ishtahara hadha at-ta'rif anna syirka huwa ibadatu ghairillah. Ma'ana syirka qad yakunu fi rububiyyatillahi ta'ala wa yakunu fi asma'illahi wa sifatihi wa yakunu fi ibadati ghairillahi subhanahu wa ta'ala. Apa definisi syirik? Afan. Apa definisi syirik? Beribadah kepada selain Allah azza wajalla. Abdul Razak, apa definisi syirik? Apa definisi syirik, Abdul Razak? Nanti ada yang dari Batam, Abdul Razak. Nanti mungkin datang setengah bulan lagi. Ada santri baru nanti dari Batam. Kakaknya pernah belajar di Yaman. Bapaknya Ustadz kayaknya. Ajar di pondok di Batam. Jangan lupa nanti tanya pondoknya apa. Jangan-jangan sama pondok tempat bapaknya Abdul Razak. Apa makna syirik?
Apa makna syirik? Ngantuk Abdul Razak. Untuk menghilangkan ngantuk. Anak kasih pertanyaan nanti. Sebutkan jenis-jenis tidur dalam Al-Quran. Lafaz-lafaz yang ada hubungannya dengan tidur dalam Al-Quran. Sinah. Apa itu sinah? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Apa itu sinah? Ya, muqaddimatun naum, permulaan tidur. Baru mau tidur-tidur. Apa makna sinah? Matanya udah merem tapi telinganya masih dengar, kayak antum ngantuk pada saat khotib berkhutbah. Apalagi? Naum, mata terpejam, pikiran tertutup. Biasanya ngelihat mimpi. Namanya naum. Apalagi? Qala rahimahullah, anna syirka huwa ibadatu ghairillah. Syirik itu adalah ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ma'anna syirka qad yakunu fi rububiyyatillahi ta'ala wa yakunu fi asma'illahi wa sifatihi wa yakunu fi ibadati ghairillahi azza wa jalla. Dalam kondisi syirik itu terkadang ada dalam rububiyah, terkadang ada dalam asma wa sifat, dan juga terkadang ada pada peribadatan kepada selain Allah. Lakin lamma kana aktsaru anwa'i syirki as-sadir minal khalqi innama huwa fi babil ibadah fa'arrafa al-ulama'u asy-syirka billahi bi annahu ibadatu ghairillahi subhanahu wa ta'ala. Ya ikhwan, syirik itu ada dalam bab rububiyah, ada dalam bab uluhiyah, ada dalam bab al-asma wa sifat. Semuanya masuk syirik. Namun kenapa para ulama ketika mendefinisikan definisi syirik, mereka selalu mengatakan ibadatu ghairillah, mengesankan bahwasannya syirik khusus pada ibadat kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mengesankan bahwasannya syirik hanya ada pada bab uluhiyah. Jawabannya kata beliau, tatkala kebanyakan kesyirikan yang terjadi pada umat manusia itu ada pada bab uluhiyah, maka membuat para ulama mendefinisikan syirik dengan syirik uluhiyah saja. Difahami? Karena sering terjatuhnya orang di situ. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika menyebutkan syirik, beliau mengatakan apa? Ibadatu ghairillah, beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena seringnya umat manusia, banyaknya umat manusia jatuh pada bab syirkul ibadah. Ma huwa syirku billah? Apa syirik kepada Allah? Huwa ibadatu ghairillah, yaitu beribadah kepada selain Allah. Fa qauluhu subhanahu wa ta'ala, sehingga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Hadza khitabun liman kana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah khitab bagi orang yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, min umumil khalqi, dari keumuman makhluk. Wa ila man ya'ti ba'dahum, dan juga kepada orang yang datang setelah mereka. Ila an taqumas sa'ah, sampai datang hari kiamat. Fa hadza yadullu ala annal musyrikin, ini menunjukkan bahwasanya kaum musyrikin kanu ya'budunallah, dulu kaum musyrikin itu nyembah Allah Azza wa Jalla. Kanu ya'budunallaha bi anwa'in minal ibadat, dulu mereka menyembah Allah Azza wa Jalla dengan berbagai macam jenis ibadah. Walakinnahum kanu yusyrikuna billahi fi ibadatihi, akan tetapi mereka dulu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Fa amarahumullahu subhanahu wa taala ay yakhussuhu wahdahu bil ibadah, sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk beribadah. Wa ayyufriduhu bi ta'allu wa tawajjuh fi jami'il aqwal wal a'mal wal iradat wal maqasid. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk mengkhususkan ibadah dengan cara mereka mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam bentuk peribadatan, pengharapan pada seluruh perbuatan, ucapan, keinginan dan tujuan. Faqala subhanahu wa ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Allah Azza wa Jalla mengatakan sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Fal musyrikun al-awwalun, kaum musyrikin al-awwalun lam yakunu musyrikin. Mereka tidak musyrik. Kaum musyrikin zaman dulu tidak dikatakan musyrik. Li'annahum tamahhadu fi ibadatihim wa sarafuha li ghairillah. Ya.
Bal kanu yahujjun wa ya'tamirun wa yatasaddaqun wa yusallun wa yad'un lakinnahum asyaraku ma'allahi ghairahu fil ibadah. Fa amarahumullahu ta'ala bi ayyakhussuhu wahdahu bil ibadah. Kata Syekhuna Abdurrahman, al-musyrikun al-awwalun lam yakunu musyrikin. Kaum musyrikun di zaman dahulu tidak dikatakan musyrikin dengan sebab mereka tamahhadu, dengan sebab mereka memurnikan peribadatan dan memalingkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Afan, ana ulangi. Fal musyrikun awwalun lam yakunu musyrikin. Ya. Mereka kaum musyrikun terdahulu tidak dikatakan musyrikin karena mereka mengkhususkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu. Ya. Jadi kalau seseorang mengkhususkan ibadat kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu tidak disebut musyrik. Ya. Bukan itu. Mereka dikatakan musyrik. Faham itu? Terus disebut apa? Kalau memurnikan ibadah kepada selain Allah. Hah? Sebut kafirin. Ya? Dia disebut musyrik itu apa? Bal kanu yahujjun wa ya'tamirun. Bahkan musyrikun al-awwalun, dia mereka tuh haji, mereka umrah, wa yatasaddaqun, mereka sedekah, wa yusallun, mereka salat, wa yad'un. Mereka juga berdoa kepada Allah. Lakinnahum asyraku ma'allahi ghairahu fil ibadah. Akan tetapi mereka mensyarikatkan selain Allah bersamaan Allah dalam peribadatannya. Fa'amarahum subhanahu wa ta'ala bi ayyakhussuhu wahdahu bil ibadah. Oleh karena itu Allah memerintahkan mereka untuk mengkhususkannya dengan peribadatan. Sehingga mereka kaum musyrikin di zaman dahulu tidak dikatakan musyrikin kalau mereka memurnikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu sebabnya. Tapi sebab mereka dikatakan musyrikin karena mereka mensyirikatkan ibadah antara ibadah kepada Allah dengan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Difahami? Nah, jawabannya, kalau seandainya memurnikan atau memalingkan ibadah kepada selain Allah dan juga ada ibadah kepada Allah itu disebut musyrik, maka kalau ibadahnya memang khusus kepada selain Allah bukan lagi disebut musyrik tapi apa? Kufur. Ya? Jadi kalau mau pertanyaan antara musyrik dengan kufur, para mana? Para kufar. Dia tidak beriman sama sekali dengan Allah SWT. Tidak ada peribadatan kepada selain Allah SWT. Tapi dua-duanya neraka. Makanya disebutkan innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Ahlul kitab dikatakan kufur. Kenapa? Hah? Karena beriman dengan Nabi kita Muhammad SAW. Ya benar. Sedangkan kaum musyrikin masih nyembah Allah Azza wa Jalla, masih haji, masih begini, masih ibadah, tapi mereka jatuh pada kekufuran, tidak mengimani Nabi kita Muhammad SAW. Jelas? Wallahu ta'ala a'lam. Naktafi bihadzal qadar. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan ba'da zuhur, ya. Nanti insyaallah ba'da zuhur mungkin kita lanjut. Insyaallah ta'ala sebelum